Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2020 LPTK UNP. Akan melaksanakan uji kinerja di kelas saya, yaitu kelas 3A SD 21 Payakumbuh dengan tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu di rumah, tema kita hari ini masih tema 4 kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya sikap berdoa. Ayo nak, tunjukkan sikap berdoa yang baik. Amanda, Kairin, Fahira, Furkon, semuanya sayang. Doa sebelum artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah tambahkan ilmu kita dan berikan kita rezeki akan kepahaman. Nah, agar semakin semangat, Ibu akan memutarkan sebuah video lagu, yaitu lagu nasional kita. Oke, anak-anak ibu. Nah, masih semangat bukan? Ya. Anak-anak ibu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nantinya dengan mengamati video yang ibu tayangkan, anak-anak ibu dapat membedakan mana yang kewajiban dan mana yang hak anak-anak ibu di rumah di tempat umum. Kemudian yang kedua, dengan mengamati teks tulis, anak ibu dapat menemukan masalah dan memberikan saran terhadap masalah tersebut. Kemudian, pembelajaran ini tentunya bermanfaat bagi kita. Nah, juga dengan anak-anak ibu nantinya, anak-anak ibu nanti akan bisa memberi nasihat dengan kalimat saran yang baik dan sopan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nanti materi pembelajaran kita tentang kewajiban dan hak serta kalimat saran. Juga ada penilaian. Ada penilaian untuk satu kelompok, ada penilaian pribadi, ada penilaian sikapnya, ada penilaian keterampilannya, dan ada evaluasi nanti di akhir pembelajaran.
Anak-anak Ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban anak-anak Ibu dalam bertetangga. Hayo, siapa yang masih ingat apa saja contoh kewajiban dan hak anak-anak Ibu dalam kehidupan bertetangga? Siapa yang bisa jawab, sayang? Ayo, tidak boleh malu-malu. Kairin, bisa, nak? Furkan, Dika Mireno. Ayo, siapa yang bisa jawab? Fatir, Bu. Ya, silakan Fatir. Kewajiban anak dalam bertetangga adalah 1. Menjaga ketenangan, 2. Menghormati tetangga, 3. Mendengarkan pendapat tetangga, 4. Menolong tetangga. Hak anak dalam bertetangga: 1. Mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, 2. Berpendapat ketenangan dan kenyamanan, 2. Berdapat dan didengarkan pendapatnya, 3. Dihormati dan dihargai, 4. Tidak diganggu pribadinya. Iya, bagaimana dengan anak-anak ibu yang lain? Sudah benar jawaban Fatir? Sudah benar Kairin, Furkan, Dimas, Fahira? Sudah benar? Benar, Bu. Sudah, Iya, Bu. bagus. Sudah, Bu. Nah, udah ya. Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak anak-anak ibu di tempat umum. Ayo, siapa yang tahu apa saja tempat umum yang anak ibu ketahui? Faro, Bu. Jawab. Furkan, Bu. Ya, silakan. Khaira, Bu. Furkan dulu ya, Nak. Bergantian ya. Silakan Furkan. Puskesmas. Ya, Jalan lagi. raya. Jalan raya. Ya, terima kasih Furkan. Salah Pasar. satunya adalah jalan raya. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu punya sebuah video. Silakan diamati dengan seksama videonya. Ditulis informasi penting apa yang bisa anak ibu temukan di sana. Kemudian dicatat ya di buku catatannya. Kalau perlu, buatlah sebuah pertanyaan. Nanti pertanyaannya diajukan kepada teman lain. Pertanyaannya terkait dengan materi yang ada di dalam video. Oke, sekarang anak-anak ibu, siapa yang sudah menyiapkan pertanyaan boleh silakan bertanya. Nafaro silakan. Faro. Nafaro dulu ya, bergantian ya Nak. Nafaro sudah terlebih dahulu mikrofon. Ayo Nafaro, silakan. Apa sanksi jika kita melanggar peraturan lalu lintas? Ya, Ibu ulangi lagi pertanyaan dari Nafaro. Apa sanksi yang kita dapatkan jika kita melanggar lalu lintas? Coba Fahira, silakan lagi Fahira jawab pertanyaan Nafaro dulu. Sanksi dari aparat kepolisian.
Ya. Oke, Nafaro. Fahira menjawab ada sanksi yang kita terima dari aparat kepolisian. Apakah benar? Ya. Oke. Bu. Ya. Mau bertanya, Bu. Furqan mau bertanya. Silakan Furqan. Kenapa kita harus memahami rambu lintas? Kenapa? Rambu lintas. Ya, Ibu ulangi. Kenapa kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Siapa yang bisa menjawab? Mahira, silakan. Supaya tidak terjadi kecelakaan. Bu. Gantian ya Kansa. Kita dengarkan Fahira dulu ya nak. Ayo Fahira, ulangi lagi sayang. Supaya tidak terkena kecelakaan. Ya bagus, supaya tidak terjadi kecelakaan. Supaya kecelakaan tidak menimpa kita. Oke. Anak-anak ibu, nah selain kewajiban, hak anak-anak ibu di tempat umum, ibu sudah menulis di sini beberapa kewajiban anak-anak ibu. Yang pertama, kewajiban anak-anak ibu di tempat umum adalah mematuhi tata tertib di tempat umum. Kemudian yang kedua, menjaga kenyamanan, keamanan di tempat umum. Yang ketiga, menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, itu 3 kewajiban anak-anak ibu di tempat umum selain yang anak-anak ibu sebutkan tadi. Oke. Sekarang kita lihat apa saja hak anak-anak ibu di tempat umum. Yang pertama, anak-anak ibu berhak memperoleh lingkungan tempat umum yang bersih. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu berhak memanfaatkan tempat umum sebagai wahana atau tempat untuk belajar. Masih ingat kan kita belajar di taman dulu waktu tatap muka? Oke. Yang ketiga, anak-anak ibu berhak mendapatkan lingkungan tempat umum yang bebas dari sampah. Jadi bersih ya, tidak ada sampah. Sekarang kita lihat perbedaan kewajiban dan hak. Yo, siapa yang bisa membedakan apa bedanya kewajiban dan hak? Silakan Mazidato. Kansa, Bu. Azifah, Bu. Mazidato dulu ya. Hak yang kita terima, kewajiban kita laksanakan. Ya, boleh. Coba Kairin, silakan Kairin. Apa beda kewajiban dan hak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Oke, bagus. Yang lain? Furqan, silakan Furqan. Hak adalah segala sesuatu yang mesti kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke, bagus. Sudah beberapa orang yang menjawab tadi ya. Kita lihat. Nah, Ibu juga sudah menulisnya di sini. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian, hak adalah segala sesuatu yang mesti kita terima. Jadi bedanya kewajiban kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan. Sedangkan hak kita terima, kita peroleh, dan kita dapatkan. Oke, sekarang Ibu punya gambar. Silakan diamati gambarnya. Apa saja yang bisa anak Ibu ceritakan dari gambar ini? Ayo Amanda, sudah dihidupkan mikrofonnya, silakan. Kairin, Bu. Ya, Kairin boleh, Kairin dulu ya. Boleh, silakan Kairin. Kansa, Bu. Jaga semalaman sampah berserakan. Pada gambar tersebut terlihat banyak sampah berserakan. Sebaiknya Siti, Beni, dan Udin membersihkan sampah tersebut atau membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus sekali Kairin. Yang lain mungkin Amanda, silakan nak. Amanda. Kansa, Bu. Nah, ya Amanda dulu ya Kansa, nanti baru Kansa. Ulang lagi Amanda. Seharusnya tukang jajanan tidak membuang sampah sembarangan.
Ya, Terlihat seharusnya tukang jajanan tidak terlihat membuang seorang sampahnya anak jajan sembarangan. Boleh, tanpa silakan lanjut. Kansa lagi. Silakan Kansa. Terlihat anak jajan bersembarangan, sampah berserakan di mana di mana-mana. Sebaiknya Siti dan dan teman-teman teman-temannya membersihkan sampah dan membuang pada tempatnya. Iya, bagus. Kansa, Amanda, Kairin. Sudah bisa mengamati masalah apa yang ada terlihat di gambar yang Ibu tampilkan. Kemudian bisa juga menunjukkan, memberikan kalimat saran yang baik menggunakan kata-kata saran. Yaitu taman kota sangat kotor karena banyak sekali sampah berserakan. Nah, Furkan mungkin kurang jelas gambarnya dari sana ya. Nah, sudah dibacakan oleh Fahira. Terima kasih Fahira. Taman kota sangat kotor karena banyak sekali sampah berserakan. Itu permasalahan yang Ibu lihat. Kemudian Ibu memberikan saran. Coba Alisa bantu Ibu bacakan sarannya sayang. Pak Alisa. Alisa tadi mau... Iya. Alisa tadi mau menghidupkan mikrofon. Silakan Alisa. Sebaiknya petugas kebersihan membersihkan taman kota setiap hari. Terima kasih. Furkan masih bisa lihat? Nah, Furkan dengarkan ya. Saran yang Ibu berikan, sebaiknya petugas kebersihan membersihkan taman kota setiap hari. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu. Siapa yang bisa memberikan saran selain saran yang sudah Ibu... Kairin, Bu. Bisa, Bu. Faira, Bu. Kairin Kairin, dulu Bu. ya. Kairin dulu ya, Sabar, Bu. Nak. Sabar ya, yang lain sabar. Kairin silakan, Nak. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya agar sampah tidak berserakan di mana-mana. Oke, bagaimana dengan saran yang diberikan Kairin? Sudah bagus? Sudah. Ya, Udah, Bu. Sudah, Bu. laki lagi. Dari tadi anak perempuan terus. Bu. Iya, silakan Navaro. Navaro dulu ya, Nak. Sebaiknya warga membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Oke, bagaimana dengan pendapat Navaro? Sudah benar? benar Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Anak ibu sudah hebat. Benar, Bu. Kita memberikan Benar, saran Bu. kepada permasalahan yang ditemukan sehari-hari. Oke, Benar, Bu. nah, Kanza nanti di bagian yang ini ya, Kanza. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, kita lihat. Nah, anak-anak ibu sudah bisa mengamati lingkungan sekitar. Masalah apa yang ada di lingkungannya, di tempat umum. Kemudian sudah bisa memberikan kalimat saran, masukan, dan nasihat. Sekarang ibu mau tanya, apa itu kalimat saran? Silakan Kansa, yang sudah tidak sabar dari tadi. Ayo Kansa, apa yang dimaksud dengan Memberikan saran yang terbaik. memberikan saran yang terbaik? Memberikan saran yang Furkan, Bu. Ya, boleh. Silakan Furkan, tambahkan. baru, Bu. Furkan, tambah. Kalimat saran adalah kalimat yang memberikan masukan atau nasihat. Ya, kalimat yang memberikan saran. Toh. Kairin, Bu. Kita lihat di sini. Nah, matikan mikrofonnya dulu. Biar bagus nanti. Nah, dengarkan Ibu ya. Kalimat saran yang sudah Ibu tulis di sini, di samping seperti yang anak Ibu sebutkan tadi, kalimat yang berisi saran, masukan, dan nasihat terhadap permasalahan sederhana. Oke, kita lihat yang keduanya. Kalimat saran sebaiknya menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, dan alangkah baiknya. Oke, anak-anak ibu sudah bisa menelaah, menemukan, dan menentukan kalimat, saran, dan permasalahan. Oke, anak-anak ibu sudah bisa menelaah masalah yang terjadi di tempat umum, kemudian sudah bisa memberikan saran yang baik. Nah, sekarang kita akan
akan berdiskusi dalam kelompok kecil kita. Anak-anak ibu sudah punya kelompoknya kan? Ada 4 kelompok kecil di kelas kita. Anak-anak ibu semangat ya. Anak-anak ibu kerjakan LKPD pertama, di mana nanti anak ibu mengamati jalan umum, kemudian menentukan kewajiban apa saja yang bisa kita lakukan di sana, dan hak apa yang kita peroleh. Oke, namun kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi dulu. Nah, anak-anak ibu boleh ikuti dari rumah. Oke, 1, 2, 3. Senangnya tuh di sini, di dalam hati. Dalam hatiku. Senangnya tuh di sini, di kelas 3A. 3A, 3A hebat-hebat. Yes. Nah, hebat ya. Anak-anak ibu silakan kerjakan LKPD-nya dalam kelompok kecil. Nanti anak-anak ibu perwakilan dari kelompok akan melaporkan ke semua teman-teman yang ada di kelas kita. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Oke, udah siap? Bagus. Nah, sekarang kelompok siapa yang akan melaporkan pertama kali? Ayo, siapa perwakilannya? Furkon, kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan Furkon. Anak-anak ibu yang lain. Saya Furkon dari kelompok 2 mewakili kelompok 2. Kewajiban di tempat umum. 1. Mematuhi peraturan di tempat umum. 2. Berjalan di trotoar yang disediakan. 3. Menyeberang di zebra cross. 4. Membawa surat izin bila berkendara. 5. Membuang sampah pada tempatnya. Hak di tempat umum. 1. Menikmati tempat umum yang aman. 2. Mendapatkan tempat umum yang bersih dari sampah. 3. Menikmati udara yang segar di tempat umum. 4. Memperoleh tempat umum yang sehat. Oke, terima kasih untuk Navarro dan Furkon. Bagaimana dengan anak-anak ibu dari kelompok lain? Bagaimana tentang pendapat yang sudah disampaikan oleh Furkon dari kelompok 2? Apakah sudah benar? Benar, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ibu punya teks. Teks ini akan kita baca bersama-sama. Ayo, siapa yang mau membacakan yang pertama? 2 kalimat masing-masing. 2 kalimat saja ya masing-masingnya. Lanjut, siapa lagi? Kalimat ke 5 dan 6. Fatir, Bu. Ya, Fatir. Amanda, Bu. Fatir duluan ya, Nak. Kansa, Bu. Fatir duluan ya, Kansa. Ayo, silakan. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang saja membuang sampah di pinggir jalan. Dari teks ini, anak-anak ibu kerjakan LKPD kedua. Masih semangat ya? Kita ice breaking dulu. Oke, kita nyanyi sama-sama. Oke. Nah, kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang. Mana-mana hatiku senang. Aku cinta Indonesia, aku mulai dari SD kelas 1 bayangku. Aku cinta Indonesia, aku mulai dari SD 21 payahku. Tetap semangat ya. Kita lanjut LKPD kedua. Anak-anak ibu sudah membaca teks. Kemudian temukan permasalahan yang ada pada teks dan tentukan saran dan penyelesaiannya. Nanti setelah diskusi, ada 2 kelompok lagi yang belum mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Kita kasih kesempatan untuk mereka. Ibu kasih waktu diskusi selama lebih kurang 5 menit. Oke, udah siap? Nah, sekarang mana dia kelompok 3 dan 4? Silakan sampaikan hasil diskusinya. Siapa yang terlebih dahulu, Nak? Boleh Kairin? Silakan Kairin. Untuk LKPD kedua. Ayo Kairin. LKPD yang kedua dari kelompok Kairin. Silakan.
Penyelesaiannya. Atau Fahira dulu, boleh Fahira? KKPD yang kedua, permasalahan dan Permasalahan dan saran pada teks jalan yang bersih. Masalah 1. Jalan umum kotor. 2. Tumpukan sampah menggunung. 3. Sampah berserakan sepanjang jalan. 4. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Penyelesaian 1. Sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya, barang yang berguna. 3. Sebaiknya tukang jajanan memiliki tempat sampah dan tidak membuang sampahnya di pinggir jalan. Oke, terima kasih Fahira. Bagaimana anak-anak ibu dari kelompok lain? Jawaban yang sudah diberikan dari kelompok Fahira sudah benar? Assalamualaikum, Bu. Iya, tunggu dulu sayang. Kita lihat dulu. Jawaban yang sudah disampaikan Fahira sudah betul? Bu. Sudah. Oke. Satu lagi siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Furqan sudah, Nafaro sudah, Fahira sudah. Siapa lagi? Yang akan Amanda, Bu. diskusi. Silakan Amanda. Kita dengarkan Amanda dulu ya, Nak. Masalahnya adalah jalan umum tampak kotor. 2. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. 3. Sampah berserakan di sepanjang jalan. Penyelesaiannya, sebaiknya di setiap sudut jalan disediakan tempat sampah. 2. Seharusnya setiap warga membuang sampah pada tempatnya. 3. Semua warga sebaiknya mengurangi produksi sampah. Oke, terima kasih Amanda. Bagaimana dengan anak-anak ibu yang lain? Sudah benar pendapat dari kelompok Amanda? Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. sudah ya. Semuanya sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang, nah kita lihat lagi. Anak-anak ibu dengarkan baik-baik ya. Nah, di LKPD 1 ini kewajiban kita di jalan umum itu antara lain adalah menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Sehingga kita nanti dapat memperoleh tempat umum yang bersih dan aman untuk kita gunakan. Kemudian, untuk LKPD yang kedua, permasalahannya tentang sampah yang berserakan, penjual makanan yang belum tertib, sehingga penyelesaiannya kita berikan kalimat saran yang baik dan benar. Misalnya, sebaiknya jagalah kebersihan di tempat umum, pilih sampah, buang ke tempat sampah. Oke, anak-anak ibu, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah senang? Tenang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, ibu juga punya nyanyi Senang, satu Bu. lagi. Silakan disimak baik-baik. Senang, Bu. Iya, nanti ibu kirimkan catatannya. Nyanyi ini bukan bahasa kita, ibu juga dapat dari teman ya. Nyanyinya tentang bagaimana sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Holong maholong kulipat tilip, tilip kulipat tilip, tilip kulipat tilip, tilip asik. Tenggo, tenggo, suara tenggo, tenggo, suara tenggo, tenggo maule. Nah, kita diajarkan hidup tolong menolong. Anak-anak ibu, sekarang kita akan melihat kembali pembelajaran kita dari pagi tadi. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo, kita belajar apa saja dari tadi? Baru, Bu. Hak dan kewajiban di jalan umum. Ya, bergantian ya. Nah, kata Fahira, kita belajar tentang hak dan kewajiban di tempat umum. Yang lain, Kairin, sudah hidupkan mikrofon, silakan. Amanda, Bu. Belajar tentang kalimat saran. Ya,
Ya, bagus. Matikan lagi mikrofonnya. Kata Kairin kita belajar tentang kalimat saran. Ayo Afika. Afika sudah hidupkan mikrofon. Silakan, Nak. Amanda, Bu. Afika dulu, sayang. Sabar, Amanda. Ayo, Afika. Oh, enggak. Lanjut, Amanda. Yang kita pelajari dari tadi pagi adalah kewajiban kita di jalan umum. Ya, bagus. Yang kita pelajari dari tadi pagi adalah kewajiban kita di tempat umum. Sekarang anak laki-laki lagi mana? Anak-anak laki Bukpit. Ayo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari tadi pagi? Ayo, mana anak laki-laki Bukpit? Hak dan kewajiban kita di lalu lintas. Ulangi lagi, Furkan. Ulangi lagi, Nak. Nafaro, silakan. Hak dan kewajiban umum. hak dan kewajiban kita bertangga. Hak dan kewajiban kita di jalan umum. Ya, terima kasih Nafaro. Kata Nafaro, kita belajar tentang hak dan kewajiban di tempat umum. Bagus ya. Anak-anak ibu sudah bisa meninjau kembali apa saja yang sudah kita pelajari dari tadi pagi. Sudah bisa mengambil kesimpulan. Sekarang kita lihat. Ibu di sini juga sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak ibu tulis di buku catatannya. Yang pertama, kewajiban anak-anak ibu sebagai siswa di tempat umum antara lain adalah mematuhi aturan, menjaga kebersihan dan kenyamanan serta keamanan. Kemudian yang kedua, hak anak-anak ibu sebagai siswa di tempat umum antara lain adalah mendapatkan tempat umum yang bersih, bebas sampah, dan nyaman dimanfaatkan atau digunakan sebagai wahana atau tempat belajar. Kemudian yang ketiga, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran atau nasihat, masukan terhadap permasalahan sederhana seperti sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak ibu, kewajiban dilaksanakan sebelum kita menuntut hak. Kewajiban dilaksanakan secara seimbang dengan hak. Kalimat saran diberikan dengan sopan dan santun. Ibu berharap pembelajaran hari ini anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, pesan moral yang bisa ibu berikan adalah anak-anak ibu, kerjakanlah kewajiban anak-anak ibu dimanapun anak-anak ibu berada. Oke, sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Untuk mengetahui seberapa anak-anak ibu mengerti dan paham dengan materi yang sudah kita pelajari, ada soal evaluasi yang harus dikerjakan di Google Classroom. Nah, untuk memudahkan anak ibu sudah perpendek linknya. Silakan nanti diklik di WA kelas kita. Ada soal yang harus dikerjakan seperti biasa. Kerjakan dengan jujur, dengan percaya diri, dipilih pilihan jawaban yang anak ibu anggap paling benar. Kemudian dikirim, kalau perlu nanti hasilnya di screenshot. Dikirim ke WA ibu sebagai bukti bahwa anak-anak ibu sudah mengerjakan tugas hari ini. Nah, anak-anak ibu yang dapat nilai maksimal atau 100 akan memperoleh reward atau hadiah dari ibu. Nilai 105 orang tercepat setelah kegiatan pembelajaran ini akan mendapat hadiah dari ibu nanti. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum mendapat nilai di atas KKM atau KBM, namun bagi anak-anak ibu yang belum tuntas di bawah KKM, nanti akan melaksanakan program pembelajaran remedial. Sedangkan anak-anak ibu yang sudah di atas KKBM atau di atas 75 namun belum nilainya maksimal, maka akan mengikuti program pengayaan. Oke, sampai di sini paham apa yang akan dikerjakan? Paham? Iya, kan? Bu. Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu.
Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih sudah mengerti ya apa yang dikerjakan karena sudah biasa. Nah, selain itu, Ibu juga ada kuis di Quizizz. Nah, anak-anak Ibu silakan bergabung di link yang Ibu kirimkan. Di Quizizz kita bisa melakukan kuis banyak sekali modelnya di sana. Ada yang Ibu kirimkan dan ada juga yang dikirimkan oleh guru-guru yang lain. Oke. Nah, kita nanti akan lanjutkan besok pada pembelajaran 5. Tugas anak-anak Ibu di rumah setelah melaksanakan evaluasi, silakan dibaca buku tema 4-nya, subtema 4 pembelajaran kelima. Dikerjakan latihan-latihannya dulu bersama ayah bunda di rumah. Ibu stop share dulu ya. Oke, nah udah kelihatan wajahnya semua. Dika Mireno mana? Oke. Anak-anak Ibu di rumah, oke, ingat pesan Ibu ya, pesan moral Ibu, lakukanlah kewajibanmu dimanapun anak-anak Ibu berada. Kerjakan soal evaluasi, 5 anak Ibu tercepat mendapat nilai maksimal 100 akan mendapat hadiah. Karena nanti bisa dibaca siapa yang pertama kali mengirim. Pertama, kedua, ketiga, 4, dan kelima. Sekarang Ibu minta tolong siapa yang mau memimpin doa untuk bersyukur? Bukan, Bu. Ya, silakan Furkon, bantu Ibu nak pimpin teman-teman untuk bersyukur untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.